Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi malam ini pertemuan kita yang ketiga untuk matematika aktuaria ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tabel mortalita. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dasarnya ya, bagaimana kita membentuk suatu tabel mortalita. Jadi pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasannya yaitu terkait dengan asumsi usia pecahan, kemudian ada nanti hukum mortalita dan juga eh, tabel seleksi ya. Kita mulai saja. Jadi ternyata tidak selamanya usia itu berupa bilangan bulat. Jadi dalam kasus tabel mortalita terkadang ada kalanya ternyata usianya itu bentuknya pecahan. Ya, ya itu bisa saja terjadi karena karena kematian itu kan bisa terjadi kapan saja ya. Artinya usia itu tidak selamanya bilangan bulat. Jadi kalau kita ngitung usia, ya misalkan usia kita saat ini, ya mungkin usia kita saat ini itu misalnya katakanlah misalkan 21 tahun lebih 2 bulan gitu ya. Nah, jadi lebih 2 bulannya itu tentunya akan membentuk suatu pecahan. Nah, jadi di matematika aktuaria sendiri ada tiga asumsi yang biasanya paling berguna untuk memecahkan kasus usia pecahan. Yang pertama disebut sebagai interpolasi linier atau disebut juga sebagai uniform distribution of death. Artinya kematian itu dia berdistribusi seragam. Jadi dalam hal ini setiap usia itu punya peluang kematian yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah interpolasi eksponensial ya atau nama lainnya adalah constant force of mortality. Jadi kalau di sini pada interpolasi ini setiap usia itu punya eh, laju kematian yang sama. Jadi tidak memandang usianya. Jadi suatu populasi itu akan punya laju kematian yang sama tanpa memperhatikan usianya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah interpolasi harmonik atau disebut juga sebagai Balducci assumption. Nah, jadi kalau ini di sini dia membentuk suatu linier tapi terbalik gitu ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa terkhususnya untuk yang Balducci ini. Nah, kita mulai dari interpolasi linier ya. Jadi interpolasi linier itu bisa juga disebut sebagai distribusi seragam atau uniform dari asumsi kematian untuk setiap usia yang ada di antara usia X dan juga X plus satu. Ya, jadi misalkanlah ceritanya kita punya ya, ini ada X, kemudian ada X plus satu gitu ya. Nah, maka dalam rentang X sampai X plus satu ini kan ada kurun waktu ya. Katakanlah misalkan di sini ya X plus T ya untuk suatu T yang ada di antara 0 dan satu. Nah, maka si fungsi dari Sx plus T ini dia akan membentuk suatu fungsi yang linier, yang mana dirumuskan dengan satu dikurangin T, kita kali dengan Sx ditambah T dikali Sx plus satu. Nah, jadi ingat lagi hubungan antara Sx dan juga Lx ya. Ingat kemarin Lx itu sama dengan L0 dikali Sx. Nah, jadi kalau misalkan nih persamaan yang di atas ini saya kalikan masing-masingnya itu dengan L0 gitu ya. Jadi L0 dikali Sx plus T sama dengan ya 1 min T kita kali L0 dikali Sx ditambah T dikali L0 Sx plus satu ya, maka persamaan ini bisa kita ubah. Ingat kalau L0 dikali dikali Sx plus T, maka dia akan membentuk Lx plus T. Ini satu min T-nya tetap, kemudian L0 dikali Sx itu menjadi Lx. Kemudian T-nya ini tetap ya, lalu L0 dikali Sx plus satu itu menjadi Lx plus satu. Nah, kalau kita bedah lagi persamaan yang ini, ya ini bisa kita tulis sebagai Lx dikurang T dikali Lx ditambah T dikali Lx plus satu. Atau sama saja dengan Lx kita kurangkan dengan T kita kali Lx dikurangin Lx plus satu. Nah,
Ingat lagi kemarin ya, kalau misalkan LX dikurang LX plus 1 itu sama saja dia dengan DX. Nah, maka persamaannya itu kita bisa ubah dalam bentuk LX dikurang T dikali dengan DX. Ya. Nah, jadi eh, kita sudah punya rumus yang pertama, yaitu di mana untuk intervalasi linier, Lx plus T-nya itu sama dengan Lx dikurangin T dikali dx. Ingat, ini berlaku untuk suatu nilai T yang ada di antara 0 dan juga 1. Nah, selanjutnya kita bisa bedah lagi untuk rumus-rumus yang lainnya. Yang pertama, misal kita pengen tahu bagaimana bentuk dari TVX. Ya, TPX itu kan adalah STXT ya, atau ya probabilitas dari TX-nya lebih dari T. Ya, yang mana sebenarnya kalau dalam tabel mortalita sudah kita definisikan kemarin, yaitu Lx plus T dibagi dengan Lx. Nah, dengan kita mengganti Lx plus T-nya yang sudah kita dapatkan tadi ya, ingat tadi kita punya Lx plus T itu sama dengan Lx dikurang T dikali dx. Ya, jadi kalau kita ganti, nah maka kita akan punya persamaan Lx dikurang T dikali dx dibagi dengan Lx. Ya, yang mana kalau masing-masingnya ini kita pecah ya, jadi Lx per Lx atau sama dengan 1, kemudian minus T dikali dx per Lx. Ya. Nah, kemudian ingat lagi hubungannya ya, bahwa si dx per lx itu dia sama saja dengan qx ya. Jadi hubungan-hubungannya itu harus diingat. Nah, jadi kita bisa ubah nih. Nah, jadi di sini kita dapat bahwa tpx itu dia sama dengan 1 dikurang t dikali qx. Ya. Jadi kita punya tpx itu dia 1 dikurang t dikali qx-nya. Nah, dengan demikian, kita bisa dapatkan untuk TQX. Ingat, TQX itu adalah 1 dikurang TPX. Ya, berarti 1, ya ini bisa saja kita tulis sebagai sama dengan 1 dikurangin dengan TQX-nya gitu ya. Nah, berarti TQX-nya itu adalah T dikali T, dikali dengan QX-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan untuk fungsi peluangnya. Ingat, fungsi peluang itu adalah turunan dari F, di mana ftxt itu sendiri adalah si tqx. Jadi kita turunkan fungsi ini. Ya, jadi ddt dari fungsinya t dikali qx. Ya, tentunya ini sama saja dengan qx. Ya. Nah, jadi fungsi peluangnya itu adalah qx untuk setiap t dari 0 sampai dengan 1. Nah, lalu kita juga bisa dapatkan nilai mu-nya. Ingat kemarin mu itu adalah turunan dari min, ya, min dari turunan Lx plus T, kita bagi dengan Lx plus T. Oke, nah kita mungkin coba lihat ya. Di sini mu X plus T itu sama dengan minus D dt dari Lx plus T per Lx plus T. Ya, nah kalau misalkan masing-masingnya ini kita bagi dengan Lx, ya, maka akan sama saja dengan minus D dt dari Lx plus T per Lx kita bagi dengan Lx plus T per Lx. Ya, jadi masing-masing yang di atas di sini kita bagi Lx, yang di bawah juga kita bagi Lx ya. Itu boleh. Kita hanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilainya. Nah, jadi kita bisa tulis ulang menjadi D per dt. Di sini Lx plus T per Lx itu sama saja dengan T Vx. Nah, kita bagi dengan T Px. Nah, perhatikan ya, negatif dari turunan TVX. Tadi kita punya bentuknya dari sini ya, bahwasanya TVX itu adalah 1 dikurang T dikali QX. Maka untuk turunannya, ya negatif dari turunannya, TVX itu sama saja dengan turunan dari ini, ya negatif dari ini. Minus turunan dari 1 itu 0, kemudian ini turunan dari minus T itu adalah si QX-nya ya. Berarti ini dikurang dengan QX. Ya, sama saja dengan QX. Nah, maka dapat kita tuliskan dia sebagai QX. Kemudian TVX-nya bisa kita tulis ulang menjadi 1 dikurang T dikali dengan QX. Nah, jadi kita punya mu-nya itu adalah QX dibagi 1 dikurang T dikali QX. Oke, sampai di sini dulu. Untuk penurunannya ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami?
Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya adalah LX ya. LX itu kemarin definisinya adalah integral dari 0 sampai 1 dari LX plus T dt. Kalau kita ubah ini ya, si LX plus T-nya dengan definisi yang di awal tadi yaitu LX dikurang T dikali dx. Nah, selanjutnya ini kita tinggal integralkan ya. Nah, sekarang kita coba evaluasi hasil integralnya ya. Nah, kalau integral 0 sampai 1 dari Lx dikurang T dikali dx ya terhadap T ya kita integralkan maka itu hasilnya harusnya sama saja dengan T dikali Lx dikurangin T kuadrat per 2 dikali dx masukin 1 dan juga 0. Nah, kita lihat ketika dimasukkan 1 maka itu menjadi Lx dikurangin dengan 1/2 dx. Nah, ketika kita masukkan 0 pasti dia menjadi 0 ya. Nah, maka hasil evaluasi integralnya adalah ini. Nah, sesuai dengan yang di sini. Nah, persamaan yang ini juga bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk Lx plus 1. Ya, ingat aja, ya di sini kita punya Lx dikurang setengah dx sama dengan Lx dikurang setengah dx itu adalah Lx dikurangkan Lx plus 1. Ya, berarti di sini kita punya Lx dikurang setengah Lx ditambah setengah Lx plus 1. Oke, maka di sini kita bisa peroleh di sini dia menjadi setengah Lx ditambah setengah Lx plus 1. Ya, ini sama saja dia dengan setengah Lx dikurang setengah Lx plus 1 ditambah setengah Lx plus 1 ditambah setengah Lx plus 1. Ya, kita menambahkan unsur yang ini. Nah, berarti kalau setengah Lx dikurang setengah Lx plus 1 itu sama aja dengan setengah dari dx. Sementara setengah Lx plus 1 dengan yang ini itu sama saja dengan Lx plus 1 ya. Berarti ditambah Lx plus 1. Jadi sama. Jadi Lx dikurang setengah dx itu sama aja dengan Lx plus 1 ditambah setengah dx. Ya, itu untuk si Lx-nya. Kemudian untuk Tx ya, Tx itu notasinya adalah eh, rumusnya adalah sigma penjumlahan untuk Y sama dengan X sampai tak hingga dari LY. Ya. Jadi kalau misalnya eh, kita masukkan ya, tadi kita punya untuk LYX itu LX itu sendiri adalah yang ini. Misalkan kita coba pakai yang ini ya, yang ini. Oh, atau kita coba pakai yang ini saja ya. Kita gunakan yang ini. LX plus 1 ditambah setengah DX. Berarti ini sama saja dengan sigma untuk Y sama dengan X sampai tak hingga. Ya, kemudian LY-nya itu berarti dia adalah LY plus 1 ditambah setengah DY. Nah, oke. Nah, berarti di sini kita punya ya, bahwasanya ini sama saja dengan sigma ya, dari Y sama dengan X sampai tak hingga. Kemudian LY plus 1 LY plus 1, kemudian ditambah setengah dari sigma Y sama dengan X sampai tak hingga dari DY. Ya, oke, jadi sekarang kita coba lihat. Bentuknya ini ternyata sudah sama yang dengan di atas. Yang perbedaannya adalah Y sama dengan X sampai tak hingga dari DY itu sama dengan LX. Nah, kita akan coba buktikan apakah benar bahwa ya kalau kita tuliskan sigma Y sama dengan X sampai tak hingga dari DY ini sama saja dengan DX ditambah DX plus 1 ditambah dan seterusnya. Nah, kenapa ini bisa sama dia dengan LX? Gitu ya. Eh, ini kita bisa ubah ya. Si DX ini, ingat tadi DX itu adalah LX dikurang LX plus 1. Ya, berarti di sini ini LX dikurang LX plus 1
ditambah kalau dx plus 1 berarti kan lx plus 1 dikurang lx plus 2. Begitu seterusnya. Ya, berarti nanti akan saling menghabiskan gitu ya. Jadi ada faktor yang bisa kita coret. Yang ini dengan yang ini dengan yang ini, dan seterusnya. Itu nanti akan menghilang. Jadi yang tersisa hanyalah LX saja. Jadi bisa kita dapatkan bahwa ternyata TX-nya itu adalah sama dengan penjumlahan dari LY plus 1 untuk Y-nya dari X sampai T hingga ditambahkan dengan setengah dari LX. Nah, kemudian eh, untuk MX ya, central date itu kemarin rumusnya adalah DX dibagi dengan LX. Ya, kita coba bedah dulu untuk yang ini MX. MX sama dengan DX kita bagi dengan LX. Kemudian kita bisa coba gunakan LX yang ini. Ya, yang saya tandai warna merah ya. Menjadi DX-nya tetap kita bagi dengan LX dikurangin setengah DX. Kalau mau gunakan LX plus 1 boleh-boleh aja ya. Nah, kalau misalnya persamaan yang ini kita bagi masing-masingnya itu dengan LX gitu ya. Jadi kita punya DX per LX dibagi LX per LX dikurang setengah DX per LX. Nah, tadi kita udah tahu kalau misalnya DX per LX itu sama dengan QX ya, maka ini jadi QX dibagi LX per LX itu 1 dikurangin setengah dari DX per LX itu adalah QX. Nah, jadi seperti itu penurunannya. Kalau misalnya mau menggunakan yang LX plus 1 boleh-boleh aja gitu ya. Nanti silahkan dicoba cari tahu seperti apa kira-kira bentuknya kalau misalkan kita gunakan yang LX plus 1 ditambah setengah DX. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah EX0 ya. EX0 itu kemarin dirumuskan dengan TX per LX ya. Kalau kita ubah TX-nya itu ya menggunakan yang sudah kita dapatkan tadi ya, penjumlahan ini tadi ditambah setengah, kita bagi dengan LX masing-masingnya, ya jadi yang tersisa adalah ini, kemudian ditambah setengah. Setengah ini ditambah dari mana? Dari 1/2 LX ini kita bagi dengan LX. Ya, jadi yang tersisa adalah 1/2. Dan ternyata penjumlahan yang ini tadi, ya, sigma untuk Y sama dengan X sampai T hingga dari LY plus 1 per LX ini sama saja dia dengan EX ini. Ya, jadi ada hubungan antara E0X dengan EX ya, yaitu selisihnya setengah. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk interpolasi linier untuk penurunannya. Silahkan. Belum? Oke, kalau belum kita coba lanjut ya. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Hmm. Misalkan diberikan bahwa Qx itu nilainya adalah 0,02, berarti konstan ya setiap ini ya, eh, setiap usianya. Nah, kita diminta untuk menghitung 0,6 P80,3 dengan asumsi distribusi kematian yang seragam atau UDD ya, Uniform Distribution of Death. Nah, ingat ya, berarti kalau misalkan kita mau tahu TVX, itu kan adalah LX plus T per LX ya. Nah, berarti ini kalau misalkan kita hitung ya 0,6 P80,3 itu sama saja dengan L80,9 dibagi L80,3 ya. Nah, kemudian kalau persamaannya ini masing-masing kita bagi dengan L80 ya. Kemudian jadinya L80,9 per L80 dibagi L80,3 per L80 nanti diperoleh ya itu menjadi 0,9 P80 dan 0,3 P80. Ingat tadi untuk asumsi UDD ya, untuk TVX itu sama dengan 1 dikurang T dikali QX. Jadi kalau misalkan 0,9 P80 berarti itu sama dengan 1 dikurang 0,9 dikali Q80. Begitu juga untuk yang 0,3 P80. Hasilnya 1 dikurang 0,3 dikali Q80.
Nah, Q80 nilainya berapa? Ya, nilainya itu adalah 0,02 berdasarkan informasi soal. Jadi tinggal kita substitusikan ya. Jadi 1 dikurang 0,9 dikali 0,02 dibagi dengan 1 dikurang 0,3 dikali 0,02. Hasilnya adalah 0,9879. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum? Oke, kalau belum kita coba lanjut. Nah, yang berikutnya adalah intervalasi eksponensial atau yang disebut juga sebagai constant force of mortality atau laju kematian yang konstan. Jadi, mu x plus t itu sama saja dengan mu x untuk setiap t yang ada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, jadi kita bisa eh, tentukan bentuk mu x-nya dalam notasi Vx itu seperti apa atau sebaliknya ya. Ingat saja bahwa Tvx ya awalnya untuk Tvx itu sama saja dengan exp dari min integral dari 0 sampai dengan t dari mu X plus S ds ya, itu notasi awalnya. Nah, jadi kalau misalnya Vx berarti integralnya dari 0 sampai dengan 1. Ya, karena di sini ada satunya ya. Jadi EXP min integral 0 sampai 1 mu X plus T dt. Nah, ingat bahwa mu-nya ini kan sama saja dengan mu X ya. Nah, jadi ini sama saja dengan EXP dari min integral 0 sampai 1 dari mu x dt sama dengan exp dari min hasilnya ini, hasil integralnya itu adalah mu x dikali t, ya, masukin 1 dan juga 0, berarti ini menjadi exp dari min, ketika dia 1 maka mu x ya, ketika dia 0 maka hasilnya 0 ya. Jadi yang tersisa adalah exp dari min mu x, yang ini. Nah, jadi kita punya bentuknya bahwa Vx itu sama dengan E pangkat min mu X. Nah, kalau misalkan kita lenkan kedua ruas ya, jadi len dari Vx itu sama dengan len dari E pangkat min mu X ya, sama saja dengan eh, min dari mu X. Jadi kita tahu bahwa ternyata mu itu adalah minus dari len Vx-nya. Ya, jadi kita bisa tuliskan bahwa mu x itu adalah min len Vx. Jadi kita tulis di sini bahwa mu x itu sama dengan min len dari Vx untuk asumsi eksponensial. Nah, kita bisa hitung juga untuk bentuknya yang lain. Ya, jadi kalau misalkan kita buat TVX ya dengan cara yang sama dengan membuat bahwa mu x plus s-nya sama dengan mu x, nanti diperoleh ya untuk integral yang di sini itu sama saja kayak yang tadi ya. Bedanya nanti ya itu kita masukkan. Jadi hasilnya harusnya untuk integral 0 sampai t dari mu x ds itu sama saja dengan mu x dikali s ya, masukin t dan juga 0 ya, sama saja dengan mu x dikali dengan t ya, sama dengan yang kayak gini ini ya. Nah, jadi bentuknya ini itu bisa kita ubah ya. Ingat tadi bahwa sebelumnya kita punya kalau misalkan mu x itu adalah min len dari Vx. Ya, jadi kalau kita ubah bentuknya, ekspresinya, ya, jadi kalau min mu x itu sama saja dengan len Vx dipangkatkan t. Ya, nah eksponen dengan len itu saling menghilangkan. Jadi yang tersisa adalah Vx pangkat t. Nah, jadi untuk eksponensial ya kita punya bahwa TVX itu sama saja dengan Vx-nya kita pangkatkan T-nya. Seperti itu. Kemudian kita bisa juga tentukan ya untuk TQX itu hubungannya dengan TVX adalah 1 dikurang TVX. Dengan kita mengganti TVX-nya itu menjadi Vx pangkat T, lalu kita ubah lagi ya si Vx itu sebagai 1 dikurang Qx, jadi kita bisa tentukan
TQX dalam bentuk QX, yaitu 1 dikurang 1 min QX dipangkatkan T. Kemudian untuk si F-nya, ya, F-nya itu adalah si turunan, ya. Kalau fungsi densitas itu adalah turunan. Nah, jadi kita bisa cari turunannya itu menggunakan persamaan ini, ya. Jadi kita coba di sini untuk si FTXT itu sama saja dengan min DDT dari 1 dikurang PX pangkat T. Ya, yang mana tentunya turunan dari 1 itu adalah 0, berarti sama aja dengan DDT dari VX pangkat T. Yang mana ini itu sama sajalah dia dengan, sebentar, ini 1 dikurang, oh kenapa minus, sorry, 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 ini tidak minus ya. Nah ini berarti yang di sini yang minus. Coba, eh, tadi kan ya, DDT dari turunannya itu si TGX-nya ya, benar. Ini sama dengan min dari turunan PX pangkat T. Ya, ini adalah min. Nah, turunan dari PX dipangkatkan T, jadi suatu bilangan yang dipangkatkan T terhadap si T-nya ini, ya, maka itu hasilnya adalah gini. Eh, Kalau dalam matematika, saya tulis di sini ya. Jadi, DDT dari A pangkat T itu adalah ln dari A dikalikan dengan A pangkat T itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan dia sebagai ln dari Vx kita kalikan dengan Vx dipangkatkan T. Gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, tetapi ingat bahwasannya min ln Vx di sini tadi ini adalah sama saja dengan mu x. Ya, dan untuk Px pangkat T itu ya bisa kita buat tetap. Nah, ingat bahwa Vx pangkat T itu setara dengan Tvx, ya, dan mu x itu sama aja dia dengan mu x plus T, karena asumsinya adalah eksponensial. Jadi kita bisa tuliskan bahwa untuk si F-nya itu sama saja dia dengan Tvx dikali dengan mu x plus T, atau ditulis sebagai mu x dikali Vx dipangkatkan T. Boleh. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dari kasus yang akan kita selesaikan nantinya. Ya. Kemudian untuk menentukan bentuk dari Lx plus T-nya. Ingat aja kalau misalkan TVx itu adalah Lx plus T per Lx, dari sini kita pindahkan si Lx yang di bawah menjadi TVx dikali Lx itu sama dengan Lx plus T ya. Jadi dari sini kita bisa tahu nih bahwa untuk Lx plus T itu sama saja dengan Lx dikali dengan TVx, di mana TVx-nya sendiri itu adalah Vx dipangkatkan T. Jadi Lx plus T-nya itu sama saja dengan Lx dikali dengan Vx dipangkatkan T. Seperti itu untuk penurunannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bisa dipahami penurunannya? Belum ada? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya untuk Lx. Lx tadi rumusannya adalah integral dari 0 sampai 1 dari Lx plus T dt. Ya. Jadi, untuk menentukan integralnya seperti apa? Ya, ingat tadi kalau misalkan ya integral 0 sampai 1 Lx plus T dt, tadi Lx plus T-nya itu adalah Lx dikali Vx pangkat T ya, sama saja dengan integral 0 sampai 1 Lx kita kali dengan Vx dipangkatkan T dt. Ya, ini si Lx-nya ini konstan ya, tidak ada pengaruhnya, berarti Lx integral 0 sampai 1 dari si Vx pangkat T dt. Nah, jadi ternyata ingat lagi ya konsep untuk dalam matematika ya, integral dari A pangkat T dt itu sama saja dengan A pangkat T dibagi dengan ln dari A. Ya. Nah, jadi ini sama saja dengan Lx kita kali ini Vx pangkat T, itu berarti dia adalah Vx pangkat T itu sendiri kita bagi dengan ln dari si Vx ya, masukin 1 dan juga 0.
Ya, itu adalah bentuk ekspresi yang di sini. Nah, kalau misalkan kita substitusikan nilainya, ya ini Lx, kemudian ini Vx pangkat 1, maka dia adalah Vx ya. Vx per ln dari Vx. Ketika dia 0, maka ini menjadi eh, Vx pangkat 0 itu 1 ya. 1 per ln dari Vx. Ya, yang mana ini sama aja dengan Lx, Vx dikurangin 1. Ntar ini kita buat dalam bentuk ln Vx ya. Kemudian eh, Vx dikurangin 1 itu adalah minus Qx ya. Ingat kalau misalnya Vx ditambah Qx itu sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita ganti posisinya, kita punya Vx kurang 1 sama dengan min Qx. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah eh, bentuk ekspresi yang ini. Perhatikan ya. Di sini ini adalah min Qx itu. Ya, ini saya ubah tulis di sini aja ya. Ini sama dengan min dari Qx kita kali dengan Lx per ln dari Vx. Ln Vx itu sendiri adalah min mu ya. Sama dengan, oke, minus Qx dikali Lx itu adalah dx ya. Dibagi eh, ln Vx itu adalah ln Vx itu min mu x ya. Jadi ini dihilangkan sama saja dengan dx dibagi dengan mu x ya. Ini. Jadi hasil akhirnya Lx-nya itu adalah banyak orang yang meninggal kita bagi dengan tingkat kematian. Seperti itu. Kemudian untuk eh, MX ya. MX itu kan dia adalah dx per Lx ya. Berarti sama saja dengan dx dibagi dx-nya ini adalah dx per mu x ya. Sama dengan dx kita kali mu x per dx. Jadi hilang dx-nya, yang tersisa adalah mu x. Ya, jadi central death rate-nya atau pusat tingkat kematiannya ya sama dengan tingkat kematian itu sendiri karena memang dia dikatakan tadi seragam untuk setiap usia ya. Jadi peluang tingkat kematiannya itu sama. Kemudian untuk TX ya, TX itu tadi adalah penjumlahan dari L besar Y-nya untuk Y dari X sama dengan Y-nya dari X sampai dengan tak hingga ya. Kita tinggal ganti saja ekspresinya si LY-nya menjadi DY per mu Y ya. Jadi ini bentuknya tidak bisa kita sederhanain lagi ya sebenarnya. Untuk nilai dari si ekspresi ini. Atau mungkin sebenarnya ya kalau kita coba ya ini kan sebenarnya sama aja dengan sigma Y sama dengan X sampai tak hingga dari DY ya. Kita bagi dengan sigma Y sama dengan X sampai tak hingga dari mu Y ya. Kalau yang di atas ini nilainya adalah Lx pastinya ya, sama kayak yang tadi. Tetapi kalau untuk penjumlahan ini, ya, kita mau menjumlahkan mu y untuk x sampai dengan tak hingga gitu ya. Memang kan sebenarnya untuk si mu-nya itu kan sama ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini sebagai mu x ditambah dengan kemudian untuk y-nya itu adalah x plus 1 ya tetap sebenarnya mu x gitu ya ditambah dan seterusnya. Ini sama banyak tak hingga gitu. Nah, maka kita sebenarnya tidak bisa tentukan ekspresinya itu seperti apa bentuknya eh, yang paling sederhana. Jadi yang paling sederhana itu ya cukup sampai di sini saja. Ya, kita tidak bisa mengubah untuk si mu-nya gitu ya karena nilainya itu sama semuanya. Nah, kemudian untuk E0x ya. E0x ini adalah definisinya itu TX per LX. Ya, jadi ini tinggal kita ubah saja bentuk yang di atas kita tinggal tambahkan komponen LX di sini ya. Jadi bentuk ekspresinya itu sama. Ya, jadi ini tidak bisa kita sederhanain lagi ya. Jadi bentuk ekspresi paling sederhananya ya seperti itu saja. Oke. Untuk ini sebelum kita ke contoh untuk penurunannya terlebih dahulu, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Aman? Jadi, apa namanya?
Untuk penurunan rumus itu setidaknya harus dipahami ya, itu asal muasalnya dari mana, kenapa kok bisa hasil ekspresinya itu seperti itu, gitu ya. Karena ya itu sangat berguna nantinya ya, tentunya. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman sudah nanti memasuki tugas akhir ya, itu sangat berguna nanti penurunan rumus ya. Jadi dasarnya dari penurunan rumus-rumus dasar itu setidaknya harusnya sudah bisa gitu ya. Karena terkadang pada ujian juga ada muncul ya soal-soal pembuktian. Jadi harus dilatih untuk eh, membuktikan dan juga menurunkan setiap rumus yang ada ya. Jadi kalau bisa nanti setiap rumus-rumus itu ya disalin di catatannya bagaimana alur penurunannya ya, kenapa kok bisa hasil contohnya tadi ini ya, kok bisa sih L besar X ini hasil akhirnya bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi dx dibagi dengan mu X ya, itu perlu dilakukan ya. Nah, kita coba lihat dulu contohnya. Nah, misalkan diberikan Qx itu nilainya 0,16. Jika force of mortality-nya konstan, tentukanlah nilai T sehingga TVX-nya itu nilainya 0,95. Oke, tadi kita sudah tahu kalau untuk eksponensial, ya, maka TVX itu sama dengan Vx dipangkatkan T. Ya, berarti ingat lagi kalau misalkan Vx itu adalah satu dikurang Qx. Jadi Vx pangkat T ini bisa kita tuliskan sebagai satu dikurang Qx dipangkatkan T. Nah, karena di sini Qx-nya nilainya 0,16, berarti kita bisa tulis sebagai satu dikurang 0,16 dipangkatkan T, atau setara dengan 0,84 dipangkatkan T. Nah, yang mana nilai ini tadi kita tahu bahwa nilainya 0,95. Jadi kita punya kesamaan yang ini. 0,84T itu sama dengan 0,95. Nah, kalau saya terapkan len di kedua ruas gitu ya, len dari 0,84 dipangkatkan T sama dengan len dari 0,95. Ya, ini T dikali len dari 0,84 sama dengan, ini 9 ya, len dari 0,95. Nah, berarti T-nya itu adalah 0, sorry, ln dari 0,95 dibagi ln dari 0,84 ya. Atau nilainya kalau dihitung pakai kalkulator nilainya 0,29. Ya, jadi nilai T-nya itu adalah 0,29. Apakah ini benar-benar memenuhi? Iya. Kenapa? Karena nilainya itu ada di antara 0 dan juga 1. Ya, seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa ada pertanyaan silahkan. Belum? Oke, kalau belum, kita istirahat sebentar ya. Saya mau minum sebentar. Oke, belum ada pertanyaan? Bisa? Aman ya? Oke, kalau aman kita coba lanjut. Yang selanjutnya adalah interpolasi harmonik ya, atau disebut juga Balducci. Jadi di sini ya kita mengasumsikan bahwa satu per Lx plus T dia itu linear. Oke, jadi ya kita punya bentuknya satu per Lx plus T itu diasumsikan dia linear. Katakan saja bentuknya adalah A plus B dikali T. Jadi kalau kita transformasi,
Lx plus T-nya itu sama dengan 1/A plus B dikali T. Nah, jadi kalau misalkan saya substitusikan ya untuk T sama dengan 0 ya, maka kita punya bentuk ekspresinya bahwa Lx itu sama dengan 1/A. Dan kalau misalkan saya substitusi ke T sama dengan 1, maka kita punya Lx plus 1 itu sama dengan 1/A plus B. Oke. Nah, dari persamaan yang ini, kalau kita balik, maka kita punya nilai A-nya itu adalah 1/Lx. Sementara kalau dari sini, 1/Lx plus 1 itu kan dia sama saja dengan A plus B. Ya, berarti 1/Lx plus 1 dikurangin A itu sama dengan B. Ya, 1/Lx plus 1, kemudian tadi A-nya adalah 1/Lx itu sama dengan B. Nah, jadi kita punya B-nya adalah 1/Lx plus 1 dikurangkan 1/Lx. Nah, sekarang kita akan coba substitusikan nilai A dan B ke dalam bentuk si 1/Lx plus T-nya. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita buat, ingat tadi ya, 1/Lx plus T itu sama dengan A ditambah B dikali T. Ya, ini adalah nilai A, dan yang ini itu adalah yang B. Nah, kita bisa kelompokkan ya, kalau misalkan ini kita kalikan dengan T, yang ini juga, maka kita punya T dikali 1/Lx plus T itu ditambah 1 dikurang T dikali 1/Lx. Ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang, ini menjadi 1/Lx ditambah 1 min Lx plus 1 kurang 1/Lx dikali dengan T, ini sama aja dengan 1/Lx ditambah 1/Lx plus 1 dikali dengan T, dikurang 1/Lx dikali dengan T. Ya, ini 1/Lx plus 1 dikali dengan T. Kemudian kita tambah 1 dikurangin T ya. 1 di sini, ini T dari 1/Lx. Jadi kita punya bentuknya adalah seperti ini. Jadi T dikali 1/Lx plus 1 ditambah 1/T dikali 1/Lx. Nah, eh, kita mau tahu itu kan seperti apa Lx plus T-nya ya. Jadi kita bisa coba ubah lagi. Kita sederhanain dulu ini ya. Berarti kan kalau misalkan ya, eh, kita ubah, maka kan dia harusnya itu adalah eh, T per Lx plus 1 ditambah 1 min T per Lx. Ya, ini kita samakan penyebutnya menjadi Lx plus 1 dikali dengan Lx. Kemudian ini menjadi T dikali dengan Lx. Ditambah 1 min T dikali Lx plus 1. Oke. Kemudian ini kita manipulasi lagi ya. Menjadi eh, T dikali Lx. Kemudian oke, Lx T dikali dengan Lx dikurang Lx plus 1 ya. Kemudian yang ini 1 oke ditambah dengan Lx plus 1 ya. Kita bagi dengan Lx plus 1 dikali dengan Lx ya. Kemudian Lx plus 1 dengan Lx yang ini itu adalah sama dengan dx. Nah, sebentar ini. Oke. Nah, jadi kita punya bentuknya, saya tulis ulang di sini ya, itu menjadi T dikali dengan dx ditambah Lx plus 1 dibagi dengan Lx plus 1 dikali Lx. Nah, kalau misalnya ini kita kali dengan 1/Lx masing-masing ya, 1/Lx. Jadi ini T dikali dx per Lx ditambah Lx plus 1 per Lx, kita bagi dengan Lx plus 1 dikali Lx per Lx. Ya. Nah,
perhatikan dx per ini sama saja dengan qx ya. Berarti itu sama saja dengan t dikali qx, lalu lx plus 1 per lx itu adalah vx, dibagi dengan lx plus 1 yang ini menghilang ya. Jadi lx plus 1. Nah, jadi bisa kita tulis ulang bahwa 1 per lx plus t itu adalah t dikali qx ditambah vx dibagi dengan lx plus 1. Nah, kalau kita balik lx plus t-nya, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Lx plus 1 per vx ditambah t dikali qx. Seperti itu. Nah, dengan proses yang sama, nanti kita bisa dapatkan untuk TVX-nya ya. Jadi, 1 per TVX itu kan tentunya nilainya adalah LX per LX plus T. Ya, tadi 1 per LX plus T itu nanti tadi nilainya bentuknya seperti ini. Ya, boleh kita tuliskan seperti yang ini. Jadi, kalau misalkan ya, 1 per TVX-nya ini, berarti kan ini sama aja dengan LX kita kali 1 per LX plus T. Jadi kita memunculkan yang satu di sini itu kita ganti menjadi LX di sini. Nah, maka kita punya nih, kalau LX per LX plus 1 itu adalah 1 per VX ya. Ingat, VX itu adalah LX plus 1 per LX. Jadi kalau kita balik, 1 per VX itu adalah LX per LX plus 1. Ya. Nah, jadi ini adalah T kita kali dengan 1 per Px, jadinya T per Px. Kemudian Lx dengan Lx itu habis. Jadi tersisa 1 dikurangin T. Ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi T ditambah 1 min T dikali Vx dibagi dengan Vx. Nah, jadi kalau kita mau tahu Tvx-nya, ya tinggal ekspresi ini kita balik. Menjadi Vx dibagi T ditambah 1 min T dikali dengan Vx. Seperti itu. Untuk penurunan rumusnya. Sampai dengan TVX dulu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum, kita lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah TQX dulu ya. Kalau TQX itu kan dia adalah 1 dikurang TPX. Tadi TPX-nya bentuknya adalah PX per T ditambah 1 min T dikali PX. Jadi ini kita bisa ubah ya menjadi ini berarti kita samain penyebutnya ya. Jadi kita punya katakanlah T ditambah 1 min T dikali Vx, lalu berarti yang di sini menjadi T ditambah 1 min T Vx dikurang dengan Vx ya. Berarti ini sama saja dengan T kemudian ditambah Vx dikurang T dikali Vx dikurang Vx dibagi dengan T ditambah 1 min T. Px itu bisa kita tulis sebagai 1 dikurang Qx. Oke. Nah, perhatikan di sini ada plus Px, ada min Vx ya. Jadi kita punya T dikurangin T dikali Vx dibagi dengan ini berarti T, kemudian ditambah ini 1 kali 1 itu 1, kemudian 1 dikali min Qx itu adalah min Qx, lalu min T dikali 1 itu adalah minus T, lalu minus T dikali dengan minus Q itu adalah plus Qx dikali T. Ya, berarti ini T dikurang T dikali Vx, ini saya tulis sebagai T dikali 1 dikurang Vx, ya, dibagi, lalu ini ada lagi yang bisa hilang ya, positif T dengan minus T. Jadi yang tersisa itu hanyalah 1 dikurang IX. Oke, ini ada 1 di kurang T ya. 1 minus T. Oke. Nah, bentuk yang ini 1 dikurang Vx itu kita bisa ubah jadi Qx ya. Jadi T dikali Qx dibagi 1 dikurang ini 1 minus T dikali dengan Qx ya. Jadi sama kayak yang di sini. Nah, seperti itu prosesnya.
Nah, berikutnya untuk mu. Mu itu adalah turunan dari min turunan dari Lx plus T dibagi dengan Lx. Ya, caranya seperti apa ya? Kita tinggal ingat lagi tadi bentuk Lx plus T-nya itu seperti apa ya. Perhatikan di sini. Tadi Lx plus T itu adalah Lx plus 1 dibagi dengan Px ditambah T dikali Qx. Ya. Px ditambah T dikali Qx. Nah, kita bisa mencari turunannya ya. Turunannya itu apa gitu kan ya. Jadi kita turunkan terhadap waktu T ya. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk U dengan V ya, dengan turunan seperti itu, maka kita punya Lx plus 1 U aksennya tentunya bernilai 0 karena tidak ada unsur si T-nya ya. Kemudian V-nya katakan saja adalah Vx ditambah T dikali Qx, maka ya V aksennya itu adalah Qx saja. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk menentukan ya. Oke, kita coba di sini. Berarti turunannya ya minus DDT dari Lx plus T itu sama saja. Berarti kan harusnya adalah U aksen P dikurang U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Berarti sama saja. Oke, negatif di sini ya. Berarti negatif U aksen dikali V, ini 0 dikali dengan ini, pasti nilainya 0 gitu ya. 0, kita kurangkan V-nya itu adalah Lx plus 1, dikali V aksennya adalah Qx. Nah, dibagi dengan V kuadratnya itu adalah ya Px ditambah T dikali Qx dikuadratkan ya. Px ditambah T dikali Qx dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah Lx plus 1 dikali Qx dibagi Px plus T dikali Qx dikuadratkan. Ini adalah nilai dari turunannya ini. Kalau kita bagi dengan Lx plus T-nya itu sendiri, gitu ya. Jadi, eh, dari sini, kalau misalkan untuk mu x plus T-nya, berarti yang bentuk yang di sini, yang ungu ini, ya yang ini, kita bagi dengan TPX-nya tadi. Jadi kita punya Lx plus 1 dikali Qx per Vx ditambah T dikali Qx dikuadratkan. Nah, kita kali dengan kebalikannya ini ya. Yaitu adalah Vx ditambah T dikali Qx dibagi dengan Lx plus 1. Nah, jadi ini ada unsur yang bisa kita hilangkan. Yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini. Ya. Jadi yang tersisa adalah Qx per Vx ditambah dengan T dikali Qx. Tadi Vx, ya. Vx ditambah T dikali Qx dikuadratkan. Nah, kalau kita ubah Vx ditambah T dikali Qx-nya ini, ya, termin DDT dari Ls plus T tadi. Bentar. Min U aksen V, U aksennya 0, otomatis nilainya 0, dikurang U-nya adalah Lx plus 1, kemudian V aksennya adalah Qx ya. Oke, ini Qx. Oke, dibagi dengan V kuadratnya adalah Vx ditambah T dikali Qx kuadrat. Oke. Kemudian tadi mu x-nya adalah turunannya itu dibagi dengan Lx atau kita kali 1 per Lx-nya ya. Kebalikannya ini. Sudah benar ya. Tapi masih belum sama. Ini Qx, ini 1 dikurang. Oke. Oke. Nah, ternyata tadi kita masih sampai di mu x plus T itu sama dengan Qx kita bagi dengan Px ditambah T dikali Qx. Ya. Kalau kita rubah ini, Px itu sebagai 1 dikurang Qx-nya ya. 1 dikurang Qx
ditambah T dikali Qx, maka ini sama saja dengan Qx dibagi ini 1 eh, dikurangin dengan 1 min T ya, dikali Qx ya. 1 ini minus Qx-nya, min kali 1 dikali Qx, kemudian plus TQx-nya adalah min dari min T dikali Qx ya. Jadi bentuknya sama ya, sudah sama ya di sini ya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu bisa untuk sampai mu dulu penurunannya aman. Kalau aman, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk FTX ya, FTX itu adalah turunan dari TQX ya. Ingat kalau untuk, saya tulis di mana ya? Ini itu adalah F aksen dari TX-nya ya. Di mana TXT sendiri itu kan adalah TQX. Jadi turunan dari TQX, turunan dari yang ini. Caranya sama, kita bisa gunakan turunan dari over V konsepnya ya. Nanti diperoleh bentuknya seperti ini. Nanti bisa dicoba sendiri membuktikan apakah benar bahwa ketika si TQX-nya ini kita turunkan ini dengan bentuk over V tadi, apakah akan menghasilkan yang persamaan ini? Ya, harusnya sama. Nanti tinggal bagaimana kita memodifikasinya ya. Nah, untuk LX dan juga MX caranya juga sama. Jadi tadi kita kan punya LX plus, plus T-nya itu adalah LX plus 1 yang ini ya, dibagi Vx ditambah TQX. Nah, kalau misalnya diintegralkan nanti harusnya hasilnya bisa seperti ini. Ya, nanti ini bisa dicoba sebagai latihan. Ya, saya lupa ya, di modul itu saya tampilkan detail atau tidak ini untuk penurunannya. Tapi harusnya nanti silahkan dicoba saja ya. Untuk MX juga sama ya. Kalau untuk MX ini kan tinggal dx per LX ya. Jadi kalau kita sudah bisa membuktikan LX ini, maka nanti dengan menyederhanakan hasilnya ini, nanti diperoleh ekspresi yang di sini. Jadi nanti ini adalah VR-nya ya. Nanti silahkan dibuktikan apakah benar bahwa LX-nya itu hasil ekspresinya seperti ini. Saya lupa itu ada atau tidak saya jelaskan di modul ya. Nanti mungkin silahkan dicek. Nah, kita coba lihat contohnya. Misalkan diberikan LX itu adalah 15.120 dan QX itu bernilai 1/3. Tentukanlah nilai dari X plus 0,25. Oke, di sini kita punya T-nya sama dengan 0,25 dengan asumsi harmonik. Oke. Ya, eh, tadi kita sudah punya ya bahwasanya di sini ada tidak ya? Oke. Untuk harmonik ya, sebenarnya kan Lx plus T-nya itu adalah Lx plus 1 per Vx ditambah T dikali Qx ya. Bisa kita pakai itu ya. Alternatif lainnya sebenarnya kita bisa gunakan TVX ya. Ingat aja dari TVX kalau untuk harmonik itu bentuknya seperti ini. Dan TVX itu sendiri adalah Lx plus T per Lx. Jadi kalau kita mau cari tahu Lx plus T, maka tinggal kita pindahkan LX-nya ke depan ya. Jadi bentuk ekspresinya jadi seperti yang ini. Boleh. Kalau misalkan mau menggunakan eh, ekspresi yang di sini, ternyata kita tidak punya apa namanya informasi terkait dengan LX plus 1 ya. Kita punyanya itu adalah LX saja. Ya, kita tidak bisa menentukan LX plus satunya. Sebenarnya bisa, cuman lebih panjang aja. Kenapa? Ya, kita perlu tentukan dulu DX-nya. Ya, DX itu apa? Ada yang ingat nggak DX itu apa? DX itu adalah LX dikali dengan QX. Ya, jadi nanti kita punya jumlahnya berapa? Ya, berarti ini adalah 15 120 dikali 1/3. Ya, sama dengan berapa?
baru kita tentukan LX plus satunya dengan rumusan bahwa LX plus satu itu eh, dari hubungan DX sama dengan LX dikurang LX plus satu. Berarti kita punya LX plus satu itu adalah LX dikurangin DX ya. Kita bisa manfaatkan itu. Ya, cuman agak panjang. Kalau kita pakai ini juga bisa, boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan yang ini, dengan tadi T-nya adalah 0,25, ya, maka dari sini kita juga bisa tentukan ya, karena Qx-nya 1/3, maka Vx-nya harusnya adalah 2/3. Nah, jadi di sini kita tinggal substitusikan ini Lx, Vx-nya yang ini, 2/3. Jadi hasilnya adalah 13.440. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Bisa, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ada? Ya, nanti silahkan coba dibuktikan ya. Kalau misalkan menggunakan yang Lx plus T sama dengan Lx plus 1 per apa tadi? Lx plus 1 Vx ditambah Tqx. Oke. Hmm. Ini Vx ditambah T dikali Qx ya. Nanti bisa diubah Lx plus satunya itu sebagai berarti tadi Lx dikurangin Dx per Px dikali dengan T dikali Qx ya. Ditambah, oke. Sama dengan ini Lx. Nah, Dx-nya itu adalah Lx dikali Qx ya. Dibagi dengan Vx plus T dikali Q. Jadi boleh dihitung, masukkan ini semua komponen nilainya harusnya sudah ada ya. Dari informasi yang di soal nanti buktikan apakah ini benar-benar 13.440. Ya, nanti silahkan dicoba ya. Nah, kalau belum ada, kita bisa lanjutkan ya ke bagian yang berikutnya, yaitu terkait dengan hukum mortalita. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum mortalita ini? Jadi, pada dasarnya hukum mortalita ini itu adalah prinsip yang ada dalam aktuaria yang mana dia menggambarkan bagaimana sebenarnya pola kematian dalam suatu populasi berdasarkan usia. Ya, biasanya dia dinyatakan dalam bentuk tabel mortalita atau fungsi probabilitas. Nah, jadi ada beberapa hukum mortalita yang banyak digunakan ya. Keempatnya itu adalah De Moivre, Gompers, Macaham, dan juga Weibull. Ya. Jadi hukum De Moivre pertama kali ditemukan pada tahun 1729. Jadi didefinisikan laju kematiannya itu sebagai 1/omega min X. Dengan fungsi survivalnya adalah 1 dikurang X per omega ya, dengan syaratnya adalah X-nya itu ada di antara 0 sampai dengan omega. Ya, omega di sini ini adalah usia maksimum dari populasi. Selanjutnya Gompers. Gompers ini pertama kali dikemukakan tahun 1825 dan didefinisikan laju kematiannya sebagai B dikali C pangkat X. Jadi kematiannya itu benar-benar hanya dipengaruhi oleh usia. Jadi faktor usia gitu ya, yang mana dia membentuk suatu eksponensial. Nah, untuk fungsi survivalnya itu bentuknya adalah eksponen dari B per ln C 1 min C pangkat X. Syarat-syaratnya seperti ini, B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 1, X-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk Macleham, Macleham ini sebenarnya adalah modifikasi dari Gompers. Jadi Macleham pada 1860 mengemukakan bahwa rasa-rasanya hukum Gompers ini kurang apa ya? Kurang sesuai gitu ya untuk kehidupan nyata. Kenapa? Karena kematian itu tidak hanya dipengaruhi oleh usia saja, tetapi bisa faktor-faktor lain. Salah satunya contohnya adalah misalnya kecelakaan. Nah, jadi kita bisa menambahkan variabel A di sini suatu konstanta baru yang menyatakan tingkat kematian berdasarkan faktor yang lain selain usia. Yang usia itu kan dia adalah B C pangkat X gitu ya. Nah, jadi
Maka Ham menuliskan untuk fungsi survivalnya itu adalah EXP min AX dikurang B perlen C, CX C pangkat X dikurangin 1. Syarat-syaratnya seperti ini. B-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari sama dengan min B, kemudian C-nya lebih dari 1, dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, Weibull yang dikemukakan tahun 1939 dengan bentuk mu-nya adalah KX pangkat N seperti ini. Nah, sehingga untuk fungsi survivalnya itu adalah EXP min KX pangkat N plus 1 per N plus 1 dengan syarat-syarat seperti ini. K dan N-nya lebih dari 0, sedangkan X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kita coba lihat satu per satu ya. Kita akan coba bedah seperti apa fungsi-fungsi survival ya, actuarial survival model yang ada dari hukum-hukum ini yang nantinya mungkin akan berguna pada saat kita ujian ya. Nah, jadi di hukum de Moivre ya, ini batas usianya itu dari 0 sampai dengan omega. Yang mana dikatakan bahwa di sini dia de Moivre ini ya mirip-mirip, bukan mirip ya, tapi sama dengan uniform. Jadi dia seragam gitu ya. Dengan kata lain didefinisikan bahwa fx-nya itu adalah 1/omega. Ya, jadi dia diambil ini uniform AB, ingat aja bahwa fx-nya itu adalah 1/b-a gitu ya. Makanya di sini menjadi 1/omega. Nah, untuk fungsi fx-nya kita bisa gunakan definisinya yaitu integral 0 sampai x dari ft dt ya sama aja dengan integral 0 sampai x dari 1/omega dt ya. Yang mana tentunya itu sama aja dengan 1/omega dikali t masukin x dan juga 0. Sehingga hasilnya adalah x per omega itu sendiri. Dan fungsi survivalnya juga sebenarnya sudah tadi kita ketahui, yaitu adalah 1/x/omega, atau bisa juga dituliskan sebagai omega min x per omega. Dengan mu x-nya itu adalah selisih, bukan selisih ya, perbandingan antara fx dengan sx, yaitu 1/omega min x yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi. Nah, berdasarkan informasi ini semua, kita bisa tentukan ya, ini adalah ekspektasinya, ya. Jadi ekspektasinya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga x fx dx. Nah, karena di sini ini x di sini tak hingga di sini menyatakan usia maksimumnya yaitu omega, jadi kita ubah dalam bentuk omega. Nah, x kemudian fx-nya tadi 1/omega menjadi x per omega. Ini tinggal diintegralkan saja ya. Nanti diperoleh hasilnya adalah omega per 2. Diperoleh juga momen kedua dengan cara yang sama, nanti diperoleh omega kuadrat per 3, dan hasil akhirnya variansinya itu menjadi omega kuadrat per 12. Ya, ini saya rasa integral biasa harusnya bisa ya memahami ini kalau proses mengintegralkannya ini seperti apa kok bisa menjadi omega per 2 gitu ya. Oke. Nah, itu untuk hukum de Moivre beberapa. Nah, kita coba lihat lagi kalau misalkan kita pengen tahu FTXT-nya. Ya, FTXT ini dia adalah peluang bahwa TX-nya kurang dari sama dengan T dengan syarat bahwa X-nya lebih dari X. Ya. Jadi bisa kita tentukan ya menggunakan peluang bersyarat yaitu probabilitas bahwa X-nya itu ada di antara X dan X plus T dibagi dengan peluang X-nya lebih dari X. Ya, yang mana yang di atas ini sama saja dengan fx plus t dikurang fx, yang di bawah itu sama dengan 1 dikurang fx. Jadi nanti diperoleh hasil akhirnya adalah t per omega min x. Untuk t-nya itu di antara 0 sampai dengan omega min x. Ya, tadi kan kita sudah punya ya, fx-nya itu adalah x per omega ya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Fx plus T itu berarti kan harusnya dia, karena tadi Fx itu adalah X per omega, maka harusnya ini menjadi X plus T per omega dikurangkan dengan X per omega dibagi ini fungsi survivalnya, yaitu tadi adalah omega min X per omega. Ya, sama dengan X plus T min X per omega per omega min X per omega ya. Bisa dicoret. Yang tersisa adalah ini hilang, T dibagi dengan omega min X ya.
Asal muasalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi survival juga sama. Fungsi survival adalah satu dikurang fungsi distribusi, ya satu dikurang T per omega min X, jadi hasilnya adalah omega min X min T per omega min X. Kemudian kalau untuk fungsi peluang itu adalah turunan dari fungsi distribusi terhadap T, ya. Maka hasilnya adalah satu per omega min X. Kemudian untuk mu-nya, mu itu adalah perbandingan antara F dan juga S. Sehingga diperoleh nanti hasilnya adalah satu per omega min X min T. Ya, asal muasalnya dari mana? Ya, kita lihat saja ya. Untuk FT-nya itu ya, mu TXT itu adalah F dibagi dengan S. F-nya itu adalah satu per omega min X dibagi S-nya adalah yang ini. Omega min X min T per omega min X. Ya, ini dicoret. Jadi yang tersisa adalah satu per omega min X min T. Ya, hasilnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Bisa? Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk penurunannya? Belum? Kalau belum kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Ini contohnya simple banget. Jadi sebuah kubah acak sisa usia X itu berdistribusi seragam pada interval 0 sampai dengan omega. Tentukan variansi X jika diketahui E0 0-nya itu adalah 45. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah tahu ya, kalau misalkan E00-nya itu adalah omega per 2. Dan ini dia nilainya sama dengan 45. Berarti kalau kita mau tahu nilai omeganya, berarti tinggal kita kali 2, gitu ya. Jadi omeganya adalah 90 ya, 45 dikali 2. Nah, tadi juga kita udah tahu ya, variansi X itu rumusnya adalah omega kuadrat per 2. Jadi ya kita tinggal substitusikan aja omeganya yaitu 90 kuadrat per 2 sama dengan 675 gitu ya. Jadi ini soalnya simple. Saya rasa itu bisa lah ya. Nah, kita coba lanjut. Ke hukum Gompers. Jadi fungsi Gompers itu hanya bergantung pada usia. Dalam artian satu-satunya penyebab kematian itu adalah usia. Oke. Jadi didefinisikan mu X-nya adalah tadi seperti ini. B dikali C pangkat X. Untuk B lebih dari 0, C-nya lebih dari 1, dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita cari fungsi survivalnya itu menggunakan rumus dasarnya yaitu EXP min integral 0 sampai X mu T dt. Terus kita substitusikan mu T-nya ke dalam persamaannya ya. Maka didapatkan nanti bentuknya adalah B verlen C 1 min CX ya. Ingat aja bahwa integral dari C pangkat T dt itu sama dengan C pangkat T dibagi dengan ln dari C. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia dari 0 sampai dengan X, maka ini dari X sampai 0, maka ini sama dengan C pangkat X per ln C, dikurangin ketika 0, maka dia 1 per ln C. Sama saja dengan CX min 1 per ln C. Atau min 1 min C pangkat X per ln C. Ya, karena di sini ada min, ya, kita kalikan dengan min yang ada di sini, jadi yang tersisa adalah seperti ini. Ya, B-nya tetap karena dia kita anggap sebagai satu konstan. Nah, untuk fungsi distribusinya tinggal kita buat 1 dikurang SX ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan untuk fungsi peluangnya ini tinggal kita turunkan fungsi yang di atas ya. Jadi ini tentunya nilainya 0 turunannya. Kemudian kita tinggal tentukan turunan dari ini seperti apa. Ingat turunan DDT dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikali DU per DT gitu ya, DU DT. Nah, jadi hasilnya itu pasti ini tetap mengandung EXP yang ini, tinggal kita tentukan turunan dari yang ini B per ln C dikali 1 dikurang C pangkat X itu apa turunannya terhadap X gitu ya. Jadi turunannya itu adalah ya BX itu sendiri gitu. Atau lebih mudahnya bahwa ingat aja kalau misalkan fx itu adalah mu x dikali dengan sx ya. Boleh juga seperti ini. Itu lebih gampang. Kemudian kita bisa juga tentukan hazard kumulatifnya ya.
Kalau hajat kumulatif itu kan dia adalah integral dari 0 sampai x mu SDS. Kalau kita masukkan mu-nya, yaitu sebagai b pangkat cx, ya, itu sama aja kayak yang ini. Gitu ya. Atau simpelnya gini, ingat aja bahwa eh, Sx itu adalah E min hajat kumulatif. Gitu ya. Nah, tadi karena diperoleh dia E pangkat B per ln C 1 min C pangkat X ya. Ini sama aja dia dengan E min B per ln C C pangkat X kurang 1 gitu ya. Jadi yang ini itu adalah hajat kumulatifnya sama kayak yang ini. Itu secara sederhananya. Jadi diingat aja hubungan-hubungan dari masing-masing fungsi ya, antara survival dengan distribusi, dengan eh, fungsi densitas, dengan hajat, dan lain-lain itu harus diingat. Nah, kita coba lihat ke contohnya dulu. Nah, misalkan diberikan informasi seperti ini ya, untuk dari model suatu Gompers. C-nya 1,03 dan S40 itu 0,65. Ditanya mu-nya itu berapa. Gitu ya. Mu 40 itu berapa? Nah, tadi kita punya Sx itu adalah bentuknya seperti ini ya. EXP B per ln C 1 min C pangkat X. Kalau kita lenkan dua-duanya jadi ln Sx, maka kita peroleh sama dengan B per ln C 1 min C pangkat X. Ya. Oke, dari sini kita bisa tentukan ternyata nilai B itu sama aja dengan ln dari Sx dikali ln C, ya. Ini kita masukkan ke sini. Baru kita bagi dengan yang di dalam kurung di sini, yaitu 1 dikurang C pangkat X. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilainya ya. Ln S40 kan adalah ya 0,65 gitu ya. Ln C-nya 1,03 dibagi 1 dikurang 1,03 pangkat 40. Hasilnya adalah 0,00563. Sehingga ingat tadi kalau mu X itu adalah B dikali C pangkat X. Jadi kalau misalkan dia mu 40 berarti B dikali C pangkat 40. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, ini nilai B, yang ini nilai C, yang 40 ini adalah X-nya. Jadi hasilnya adalah 0,018. Seperti itu saja. Ya, itu cukup mudah sih ya contohnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum, kita coba lanjut saja ya. Karena nanti kita akan coba bahas tugasnya ya. Yang berikutnya adalah hukum Markov ya. Jadi hukum Markov ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah modifikasi dari model Gompers dengan menambahkan konstanta positif yang mencakup penyebab kematian yang tidak bergantung pada usia. Contohnya seperti kecelakaan. Tadi mu-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita cari fungsi survivalnya dengan melakukan integral yang mirip-mirip kayak tadi gitu ya, nanti diperoleh ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian untuk fx-nya tentunya tinggal 1 dikurang sx-nya ya. Ini saya rasa mudah ya. Hmm. Dengan integral ini saya rasa sih harusnya sudah ya, sudah bisa lah ya. Karena pasti sudah pada lulus juga untuk kalkulus, jadi harusnya integral sudah aman. Nah, fx-nya tinggal kita gunakan mu x dikali sx gitu ya, nanti diperoleh hasilnya seperti ini secara sederhana. Nah, mungkin kita coba lihat contohnya di sini ya. Eh, Misalkan diberikan hukum Markham memiliki force mortality-nya mu x sama dengan A ditambah 0,1, 1,03 pangkat x untuk x yang lebih dari 0. Tentukanlah nilai A jika diketahui misalkan S35-nya adalah 0,02. Ya, ini cukup simpel sebenarnya. Kita tinggal gunakan fungsi survival-nya yang tadi sudah didefinisikan. Ya, EXP min AX dikurang B per ln C, C pangkat X kurang 1. Kemudian kita lenkan masing-masingnya. Jadi kita peroleh ln dari Sx itu adalah min AX dikurangin B per ln C, C pangkat X kurang 1. Nah, kita mau tahu nilai A-nya ya. Nah, jadi ini komponen yang ini kita pindahkan. Gitu ya. Jadi kita punya saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini saja ya.
Jadi ln dari Sx kita ditambah dengan B per ln C, ya, kemudian C pangkat X kurang satu ini sama dengan min AX gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau cari A-nya tinggal kita bagi aja dengan min X ini masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bagi gitu ya, A-nya berarti tinggal ln dari Sx-nya kita tambah dengan B per ln C, C pangkat X kurang satu kita bagi dengan min X ya. Atau ya sama aja dengan kalau minnya kita naikkan ke atas ya. Jadi min ln dari Sx dikurangkan dengan B per ln C, C pangkat X kurang satu dibagi dengan X ya. Atau ya bentuknya kalau misalkan kita masukkan gitu ya, masing-masingnya 0,1 di sini ini adalah nilai dari B-nya, ini satu ini adalah nilai dari C, kemudian ini adalah nilai dari X ya. Tinggal kita masukkan ini nilai dari S35-nya adalah 0,02 gitu ya. Kita bagi di sini usianya. Nah, nanti diperoleh nilai A-nya itu adalah 0,006285. Jadi, biasanya soalnya kalau untuk hukum mortalitas sih ya bentuk-bentuk soal yang seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir itu hukum Weibull. Jadi hukum Weibull itu eh, punya bentuk mu-nya seperti ini, Kx pangkat n. Yang mana artinya sebenarnya tingkat kematian itu sebanding dengan kekuatan usianya gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan dia masih bayi gitu ya, maka tingkat kematiannya itu kecil. Tapi kalau misalnya dia sudah tua gitu ya, X-nya besar, maka harusnya dia juga tingkat kematiannya besar gitu. Nah, untuk fungsi survivalnya itu tadi tinggal gunakan definisinya ya, EXP min integral 0 sampai X dari mu TDT. Kita ubah mu-nya sebagai K dikali T pangkat NDT. Ya, jadi eh, hasil integralnya ya, integral A pangkat N, sorry, bukan A, integral X pangkat N dx itu adalah X pangkat N plus satu per N plus satu ya. Nah, jadi ini kita bisa hasilnya dapatkan bentuknya seperti ini. Min Kx pangkat N plus satu per N plus satu. Itu hasil integralnya ya. Hasil integralnya yang ini itu adalah bentuk fungsi yang ini. Gitu ya. Nah, untuk yang fungsi lainnya bisa ditentukan gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita penasaran fx-nya apa ya tinggal satu dikurang sx gitu ya. Tinggal gunakan hubungan itu. Kalau misalkan kita mau tahu fx ya tinggal apa? Mu x dikali dengan s x gitu. Jadi kita bisa eh, mendapatkan bentuk ekspresinya yang lebih mudah gitu daripada kita harus menurunkan satu persatu gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh yang ini. Misalkan suatu model survival mengikuti hukum Weibull dengan mortality-nya adalah bentuknya seperti ini ya, sesuai dengan definisi. Nah, kalau misalkan ternyata mu 40-nya adalah 0,0025 dan mu 60-nya adalah 0,02, ya, bisa kita lihat di sini ternyata tingkat usianya meski kalau misalkan dia lebih besar, maka tingkatnya juga lebih besar gitu ya, tingkat kematiannya lebih besar. Nah, tentukanlah nilai parameter K dan juga N-nya. Caranya gimana? Ya, caranya kita tinggal gunakan definisi dari mu x itu sendiri. Gitu ya. Kita lakukan perbandingan dengan informasi yang diberikan di sini. Jadi, 0,2 kita bandingkan dengan 0,0025 atau setara dengan mu 60 kita bandingkan dengan mu 40, berarti kan sama aja kita membandingkan K dikali 60 pangkat N dibagi K dikali 40 pangkat N. Jadi K-nya bisa kita coret.
ya. Jadi ingat sifat A pangkat N per B pangkat N itu sama aja A per B dipangkatkan N. Jadi kalau 60 pangkat N per 40 pangkat N ini sama aja dengan 60 per 40 pangkat N. Ya, sama aja dengan 2 per 3 pangkat N. Itu ya bentuknya yang ini. Nah, 0,02 dibagi 0,0025 itu nilainya 8. Ya, jadi 8 itu sama saja dengan 2 per 3 pangkat N. Kita lenkan gitu ya. Len dari 8 sama dengan N dikali len dari 2 per 3. Sebentar. Bukan 2 per 3 ya, harusnya 3 per 2. Sorry, sorry. Sorry, ini harusnya 3 per 2 ya. Yang benar itu adalah 3 per 2. Ya, ini salah ya. Ini juga salah. Harusnya adalah 3 per 2 pangkat N. Ya, ini juga 3 per 2 pangkat N ya. Ini len 3 per 2. Jadi len 3 per 2 sama aja dengan len 1,5 ya. Jadi N-nya itu adalah len 8 dibagi len 1,5 atau hasilnya 5,1285. Kalau udah dapat ya kita tinggal substitusikan ke salah satunya. Boleh ke mu 60, boleh ke mu 40. Kalau kita coba ke mu 60 ya harusnya hasilnya sama ya. Jadi 0,2 itu kan adalah mu 60 ya atau sama aja dengan K dikali 60 pangkat N-nya yaitu 5,1285. Jadi diperoleh nilai K-nya itu seperti apa? Ya sama aja dengan 0,02 dibagi 60 pangkat 5,1285 atau kalau dihitung hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 11. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami contohnya? Aman ya? Saya rasa itu contohnya cukup mudah sebenarnya. Nah, eh, yang berikutnya, bagian terakhir, select an ultimate mortality table. Gitu ya. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Di perkuliahan materinya sampai mana? Gimana? Kalau di perkuliahan di kampus sampai masih di KX. Oke, berarti belum masuk ke tabel mortalita ya? Oke, tidak apa-apa. Berarti terlambat ya. Harusnya, eh oh iya, ya. Harusnya itu sudah masuk ya. Seharusnya, tapi nggak apa-apa. Ini kita udah belajar jauh berarti ya, maju ke depan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya itu adalah select and ultimate mortality table. Jadi mungkin nanti sebelum kelas ya, bisa dilihat lagi recordnya ya, dipelajari kembali materinya biar nanti bisa lebih aktif di kelas. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya select dan ultimate dari mortality tables ini gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, ketika misalkan kita pengen beli suatu polis asuransi, biasanya kita itu akan melewati dulu yang namanya proses underwriting atau yang disebut juga sebagai seleksi. Nah, jadi apakah nanti sebenarnya itu kita bisa menjadi peserta asuransi atau tidak gitu ya. Nah, apa saja yang dipertimbangkan gitu ya dalam proses underwriting ini tadi? Tentunya dilihat dari segi usianya seperti apa, kemudian jenis kelaminnya, kemudian riwayat kesehatannya, gitu ya, pekerjaannya juga termasuk ya, apakah berisiko pada kecelakaan gitu ya, apakah tinggi atau tidak gitu gitu ya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan dalam ketika misalkan kita mau em, jadi peserta asuransi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita daftar asuransi itu biasanya langsung eh, jadi peserta gitu ya. Jadi ada proses yang disebut sebagai underwriting gitu ya. Jadi kita menyeleksi eh, setiap calon-calon peserta gitu. Apakah ini layak atau tidak gitu ya. Jadi itu dilakukan untuk menghindari kerugian perusahaan tentunya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin dia sebenarnya kalau dilihat ini sudah rentan terkena penyakit gitu ya, sudah tua misalnya gitu. Nah, biasanya ini akan dipertimbangkan nih apakah kita akan meluruskan dia atau tidak gitu. Karena kalau misalkan mungkin
kita meluluskan, ya nanti dalam waktu yang sebentar dia akan klaim nih gitu. Jadi perusahaan tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya untuk tabel kematian sendiri itu ya tabel kematian itu menunjukkan kemungkinan kematian setiap individu ya dari kelompok populasi tertentu yang tentunya bergantung dari berbagai faktor. Ini ya. Nah, jadi apa itu ultimate table? Kalau ultimate table, dia menunjukkan tingkat kematian pemegang polis yang dihitung ya dari kelompok usia dan jenis kelamin tertentu, namun tidak termasuk data dari polis yang baru-baru ditanggung. Sementara kalau selected table, ya dia adalah tabel mortalitas yang menunjukkan tingkat kematian dari kelompok usia dan jenis kelamin tertentu, ya, yang baru saja membeli polis asuransi gitu ya. Jadi kalau misalkan si apa namanya ultimate table, maka dia itu yang baru-baru masuk itu dia nggak ter ini ya tidak termasuk. Sementara kalau misalkan dianya itu yang selected table gitu ya, orang yang benar-benar baru beli polis itu dia langsung dimasukkan ke dalam eh, selected table. Itu perbedaan antara ultimate table dan juga selected table. Hmm. Nah, jadi kalau X yang seperti ini, yang di kurung kotak ini, ya kurung siku, dia itu mewakili usia ketika individunya diterima atau dipilih untuk membeli suatu asuransi. Dan X yang seperti ini, itu dia adalah usia seseorang yang mungkin misalkan usia dicapai atau usia saat ini gitu ya. Sehingga tentunya eh, QX kotak ini dia akan selalu nilainya berkurang kurang dari si QX gitu ya. Di mana QX di sini adalah peluang kematian ultima atau peluang seseorang berusia X dipilih dari populasi pada umumnya dan akan meninggal dalam 1 tahun. Sementara untuk QX kotak ini itu adalah peluang kematian yang diseleksi pada usia X atau bisa disebut juga sebagai peluang seseorang berusia X dipilih dari populasi asuransi tertentu dan akan meninggal dalam 1 tahun, gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti si Ki X kotak ditambah K itu akan bernilai sama dengan Ki X plus K untuk K periode seleksi. Jadi misalnya gini, kalau kita misalkan K sama dengan 2 gitu ya. Jadi masa seleksinya adalah 2 tahun, katakanlah seperti itu. Maka eh, ketika misalkan katakanlah gitu ya usia di awalnya gitu ya si X-nya si X-nya misalnya adalah 25 gitu ya. Nah, nanti seiring berarti kalau misalkan nanti 2 tahun kemudian gitu ya, maka kan X plus K-nya itu dia sama dengan 27. Nah, nanti di sini dia akan Q-nya itu akan sama dengan yang apa namanya? Yang dia ketika diterima tadi gitu ya sebagai eh, peserta asuransi. Nah, mungkin kita coba lihat untuk perhitungannya. Jadi sebenarnya untuk perhitungannya itu sama aja konsepnya. Perbedaannya hanya ada pada simbolnya dan definisinya gitu. Sebagai contoh, ya misalkan kita pengen tahu UV bin UP kotak X plus T ini gitu ya. Yang mana ini menyatakan peluang individu berusia X plus T yang terseleksi pada usia X bertahan hidup sampai X plus T plus U. Ya, rumusannya apa? Rumusannya ya tinggal kita gunakan saja. Ingat aja tadi dasarnya TVX adalah LX plus T per LX. Ya, jadi dia bentuknya adalah L eh, X plus T plus U, tapi X-nya itu adalah yang seleksi, yang dikotakin, dibagi dengan LX plus T dengan X-nya dikotakin gitu ya. Yang mana ini kalau misalkan kita bawa ke bentuk eksponen, ya, maka sama aja dengan EXP min integral 0 sampai U dari mu X plus T plus SDS ya, untuk X-nya yang diseleksi tadi. Dengan cara yang sama, kita juga bisa tentuin nih, ya, peluang individu berusia X plus T tahun yang diseleksi pada usia X akan meninggal sebelum X plus T plus U tahun.
gitu ya. Mencapai usia itu ya dengan cara yang sama. Ingat aja bahwa TIX itu rumus dasarnya adalah DX per TDX per LX ya. Itu rumus dasarnya. Atau bisa juga ditulis sebagai LX dikurang LX plus T per LX. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan ke persamaan ini, nanti bentuk sederhananya ya bisa diperoleh seperti ini ya. Jadi sebenarnya dasarnya itu tetap sama. Ya, perbedaannya hanya dalam bentuk tabelnya saja. Ini ada proses seleksinya gitu ya. Jadi kalau untuk rumus-rumusannya itu semuanya sama aja. Oke, kita lihat contohnya. Ya, misalkan untuk 2 tahun select and ultimate table diberikan informasi seperti ini. Ya, usia 65, ya. Ini ada X-nya, kemudian LX, LX plus 1, LX plus 2, dan X plus 2-nya jadi berapa nilainya gitu ya. Nah, jadi menggunakan hubungan-hubungan yang ini, ternyata 3 Q plus 1, ya, itu sama dengan 4 kotak yang ini ya, X plus 1. Kemudian yang kedua, 4 Q plus 2 sama dengan 5 X plus 1 ditambah 1. Ya, nah pertanyaannya adalah hitung nilai dari L67. Jadi kalau untuk seperti ini ya sebenarnya kita eh, perlu mempertimbangkan hubungan-hubungannya gitu ya. Jadi kita perhatikan bentuknya seperti apa. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kalau kita menggunakan hubungan yang pertama, ya, maka kita akan punya bentuk yang seperti ini. Q kotak X plus 1 itu sama dengan 4/3 Q kotak X plus 1. Kalau kita substitusi X-nya adalah 66, maka kita punya Q66 ditambah 1 sama dengan 4/3 Q67. Yang mana Q67 ini sendiri itu kan dia 1 dikurang P67 ya. Sama dengan 1 dikurangin L67 ditambahin 1 per L67 gitu ya. Nah, jadi kita punya rumus yang pertama ini. Kemudian kalau berdasarkan hubungan yang kedua ya, kita akan punya Qx plus 1 ditambah 1 itu sama dengan 4/5 dari Qx plus 2. Nah, kalau kita substitusikan X-nya pertamanya adalah 65, maka kita punya Q66 tambah 1 itu sama dengan 4/5 Q67. Yang mana Q67-nya di sini itu adalah 1 dikurang L68 per L67. Yang nilainya sudah ada di tabel tadi nih. Di sini ya. L6 bentar, ya. L68 itu adalah 8.000, L67 8.200. Kita masukkan ya 4/5, 1 dikurang 8.000 per 8.200, hasilnya 0,0195. Ya, perhatikan yang 1 dan yang 2. Di sini Q66 tambah 1, di sini Q66 tambah 1 itu ada nilainya. Ya, jadi dia equivalent. Jadi bisa saya tuliskan bahwa 0,0195 itu sama dengan 4/3, 1 dikurang L67 ditambah 1 per L67. Ya, perhatikan L67 yang mau kita cari di sini. Nah, kemudian kalau kita ternyata masukkan nih, X-nya itu sama dengan 66 ke dalam persamaan yang ini tadi, dari hubungan yang kedua. Maka kita peroleh Q67 tambah 1 sama dengan 4/5 dari Q68. Di mana Q68 ini adalah 1 dikurang P68 atau 1 dikurang L69 per N68. Ya, kita masukkan nilainya, diperoleh nilainya 0,03. Nah, ya, perhatikan eh, kita tadi punya di sini informasi sebelumnya bahwa Q67 tambah 1 sama dengan 0,03. Dan Q67 tambah 1 itu sendiri sama aja dengan 1 dikurangin L69. Kenapa bisa L69? Ya harusnya kan dia Q67 tambah 1 sama dengan 1 dikurang P67 tambah 1. Ya, sama dengan 1 dikurang L67 tambah 1 per L67 tambah 1. Ya, sama dengan 1 dikurang L67 tambah 2 per L
L67 tambah 1. Perhatikan, L67 tambah 2, ya. Tadi L67 ditambah 2, ini akan sama dengan sorry, L67 tambah 2, ya. Kenapa bisa? Ingat tadi, ketika batas usianya itu sudah mencapai gitu ya, Ki X-nya itu akan sama dengan Ki X plus K-nya, gitu ya, sampai pada usia ke K gitu. Nah, dengan demikian, kalau misalkan nanti si L X plus K ini akan sama dengan L X plus K sampai dia mencapai di K-nya. Itu berapa? Gitu ya. Perhatikan tadi di sini dia 2 tahun. Berarti L X ditambah 2 ini akan sama dengan L X plus 2 gitu. Ya. Kalau sudah mencapai usia tabel ya. Apa? Waktu seleksinya gitu. Nah, jadi dari sini kita dapatkan ya nilainya berarti ini sama aja dengan L67 tambah 1 dikurangin dengan L69 dibagi dengan L67 tambah 1. Oke, sebentar. Tidak seperti ini. Kita mau mencari tahu nilai dari L67 tambah 1 ya. Kita pindahkan, pindah ruas ya. Kita pindah ruaskan ya. Yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Jadi kita punya L69 per L67 tambah 1 ini sama dengan 1 dikurang Q67 tambah 1. Nah, Q67 tambah satunya kan ada nilainya ya. Berarti kita punya L67 tambah satunya itu sama dengan L69 kita bagi 1 dikurang Q67 tambah 1. L69 nilainya ada di tabel, yang ini tadi sudah kita hitung, maka didapatkan nilainya 7938. Nah, tadi dari informasi eh, persamaan 1 dan 2 tadi, kita sudah punya kesimpulan yang ini ya. Ya, atau ya sama aja kayak yang ini tadi nih. Nah, ini tinggal kita otak-atik aja gimana caranya sampai akhirnya nanti kita dapat yang di bawah sini ya, L67. Dengan catatan kita punya L67 tambah satunya adalah 7938. Pertama ya kita tinggal balikan isi 3 dan 4 ini ya ke dalam sini. Jadinya ini 3/4. Kemudian kita ganti nilai L67 tambah satunya di sini. Lalu eh, pindah ruaskan gitu ya. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan ya. Jadi L67-nya adalah 7938 dibagi 1 dikurang 3/4 0,00195 atau sama dengan 8056 gitu. Jadi kita punya nilainya 8056. Itu adalah nilai dari L67. Mungkin ini terlihat rumit karena kita memang perlu memahami hubungan-hubungannya. Jadi sebelum memahami hubungannya, kita perlu tahu dulu apa yang mau kita cari, dari mana ini bisa kita dapatkan menggunakan informasi yang ada di sini, gitu ya. Seperti itu. Ya, nanti silahkan dipelajari lagi. Ini biasanya soal-soal seperti ini kadang masuk ke dalam ujian, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Aman? Oke, aman ya. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi karena juga ini kan sebenarnya belum masuk ya di perkuliahan. Nah, ini soal latihan nanti silahkan dicoba ya. Ada 3. Mungkin karena di sini masih ada sisa waktu, kita akan coba bahas dulu soal tugasnya ya. Soal tugas yang tadi ditanyain sama Anesya. Dari yang pertama dulu tadi problem 23.5 ya. Saya coba ya. 23.5 tadi diketahui bahwa LX itu adalah 1000, kemudian 27 dikurang 0,3X dipangkatkan berapa tuh? Coba, nggak kelihatan ya. Oke, 1/3 ya. Pangkat 1/3 untuk 0X sampai dengan 90 ya. Jadi usia maksimumnya adalah 90.
Pertanyaannya itu adalah mu x. Oke. Yang ditanya itu adalah mu x. Oke, kita coba ya. Oke. Kita cari tahu dulu apa hubungan mu x dan juga si Lx gitu ya. Nah, mu x itu adalah min d dx dari Lx dibagi dengan Lx. Nah, jadi untuk ini berarti kan kita perlu tahu dulu turunannya gitu ya. Ingat, ini adalah rumusnya. Nah, kita cari tahu dulu ya. Karena Lx-nya, maka kita cari tahu ya. eh ddx dari Lx sama dengan ddx dari, ini perhatikan nilainya 1027 min 0,3, sorry, 0,3 x dipangkatkan 1/3. Ya, ini turunannya harusnya seribunya tetap ya, 1/3-nya turun. Jadi ada 1000, kemudian dikali 1/3, lalu tetap ya 27 dikurang 0,3 x, 1/3 dikurangkan dengan 1 ya, karena turunan berarti minus 2/3. Min 2/3, kemudian dikali turunan yang di dalam sini, atau turunannya ini gitu ya. Turunannya ini tentunya adalah min 0,3 ya. Min 0,3. Nah, berarti kalau kita sederhanain ini kan 3/10 ya. Ini sama aja kayak 3/10. Jadi ini 100, tiganya habis gitu ya. Jadi tinggal sisa 100, 27 min 0,3 x pangkat min 2/3. Sorry, ada minnya ya. Ada min di sini ya. Ini ada min. Nah, jadi ini mu-nya adalah min dari min 127 min 0,3 x pangkat min 2/3 dibagi Lx-nya itu sendiri, yaitu 1027 min 0,3 x pangkat 1/3 ya. Jadi kalau disederhanain ini habis, yang di sini sisa 10. Kemudian ini kalau kita naikin pangkatnya jadi negatif. Atau hasil sederhananya 1/10 itu adalah 0,1. Kemudian ini 27 min 0,3 x. Ini pangkatnya min 1 ya. Untuk 0x90. Seperti itu. Tinggal dicari turun Lx-nya dulu, baru dibagi dengan Lx-nya itu sendiri gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,1 kali 27 dikurang 0,3 x dipangkatkan min 1. Ya, min satunya itu datang dari min 2/3 dikurangin 1/3. Jadi min 1. Ya, itu 23,5. Terus tadi 2318. Oke, kita coba cek. Di sini kali ya. 2318. Soalnya itu, oke, jadi L katanya Lx-nya sorry, jelek banget. Ya, Lx itu sama dengan 10.000, 1 ditambah X dipangkatkan min 3 untuk, sorry, min 3 ya, bukan min 1. Minus 3 untuk X yang lebih dari sama dengan 0. Ditanya variansi X-nya. Oke. Ditanya adalah variansi X itu sama dengan apa? Oke. Saya buat ya jawabnya di sini. Nah, perlu diketahui gitu ya, kalau untuk X itu dia seperti apa? Mungkin kita coba buka modul dulu ya. Hmm, ini harusnya ada di modul modul 2 ya. Modul 2.
Saya coba cek ya, ini untuk ringkasannya. Jadi, kalau misalkan variansi X itu rumusannya adalah seperti ini. Ya, di kita tinggal gunakan persamaan ini ya. Hmm. Berarti dicari dulu, kalau mau cari satu persatu boleh ya. Ini dicari dulu, ini adalah momen pertamanya, dicari nanti momen keduanya gitu ya. Dari ekspektasi X-nya, kita coba. Ekspektasi X-nya adalah kalau di sini 1/L0, integral 0 sampai ta hingga Lx dx. Jadi, eh, di sini, ini adalah nilai dari L0 ya. Berarti 1 per 10.000 ya. Kemudian integral 0 sampai tak hingga di sini karena usianya juga sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga. Kemudian Lx-nya yaitu 1 plus X pangkat min 3 dx. Ya. Nah, ini sama aja kayak integral 0 sampai tak hingga 1 plus X pangkat min 3 dx sama dengan ini 1 plus X pangkat min 2 ya, min 3 tambah 1 dibagi dengan min 2. Masukin tak hingga dan juga 0. Oke, ketika dia tak hingga, maka ini harusnya 1 per tak hingga, jadi 0 ya. Ketika dia 0, maka ini sama dengan 1 per 2. Ya. Kemudian untuk ekspektasi X kuadratnya, saya langsung saja ya. Harusnya kalau itu dia oke 2 X oke. Sama aja dengan 2 integral 0 sampai tak hingga ya X dikali 1 plus X pangkat min 3 dx. Nah, kalau ini mungkin kita gunakan eh, apa ya? Kalau parsial kayaknya lumayan kompleks ya kalau kita gunakan parsial sebentar. Tadi rumusnya itu adalah XLX. X dikali 1 plus X pangkat min 4. Hmm, kalau kita gunakan substitusi, bisa nggak ya? Hmm, U-nya sama dengan 1 plus X, maka X itu adalah U min 1. Eh, U pangkat min 3. U pangkat min 3. Sebentar, X. Oke. Kalau kita gunakan substitusi ini berarti sama aja dengan 2 integral 0 sampai ta hingga X-nya kita ganti menjadi U min 1, kemudian 1 plus X-nya itu sebagai U pangkat min 3. U pangkat min 3 dx ya, sama dengan, oke, ini bisa kita ganti ya. Kalau U sama dengan ini, maka DU sama dengan DX. Ya, ini kita buat dia sebagai DU. Sama aja. Nah, berarti ini sama dengan 2 integral 0 sampai ta hingga U dikali U pangkat min 3 itu adalah U pangkat min 2 dikurangin U pangkat min 3 DU. Hasilnya, saya tuliskan di sini ya. Berarti 2 U pangkat min 2 itu harusnya dia U min 1 per min 1. Kemudian dikurangkan dengan yang ini itu adalah U min 2 per min 2. Eh, hmm, masukin tak hingga dan 0, baru kita ubah dulu ke dalam U. Ya, sama dengan 2, ini berarti bisa kita tulis sebagai min, U pangkat min 1. U-nya tadi adalah 1 plus X ya, 1 plus X pangkat min 1 ya. Sebentar, kenapa susah? 1 plus X pangkat min 1, kemudian ini min dengan min positif ya, tambah 2, ditambah itu per 2 ya.
ditambah 1 plus X pangkat min 2 per 2. Masukin tak hingga dan juga nol. Ketika masukin tak hingga, ini tentunya akan menjadi nol, ini juga nol. Dan ketika nol, maka ini menjadi eh, min. Oke, harusnya ini nol dikurang 2 kali. Ketika ini nol, berarti ini adalah min 1. Ditambah ketika yang ini nol, maka dia 1/2. Oke, berarti sama dengan ini min 1 dengan 1/2 itu hasilnya harusnya minus 1/2 ya. Berarti min 2 min 1/2 sama dengan 1. Seperti itu. Min 2 ya, min 1. Oke. Jadi untuk variansinya itu kan harusnya adalah momen kedua dikuadratkan. Momen kedua 1 dikurangin momen pertama dikuadratkan, yaitu 1/2 kuadrat. Berarti 1 dikurangin 1/4 sama dengan 3/4 ya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Itu untuk yang 23/18. Sisanya 23/45. Mungkin nanti silakan di ini ya. Dilihat rekamannya nanti saat menjawabnya. Saya tuliskan di sini untuk 23/45. Ya, karena waktunya sudah mepet. 23/45. Oke, jadi diketahui LX sama dengan 1000 E min 0,1 X. Nah, yang ditanya itu adalah L5 atau LX-nya ya. Oke. Jadi, jawab ya, ingat aja LX itu adalah integral 0 sampai 1 dari LX plus 1. Oke, sorry, LY, coba ya, LX, kita lihat di sini ya. LX itu, oke, LX plus T ya. LY plus T, D. Sorry, plus T, DT. L, Y plus T, DT. Berarti ini sama saja dengan integral 0 sampai 1 dari 1000 E min 0,1 Y plus T DT. Oke, karena di sini X, kita buat X aja ya. Sama saja ini. X, X ya. Ini sama saja dengan, oke, 1000 E min 0,1 X integral 0 sampai 1 E min 0,1 T dt. Oke, sama dengan 1000 E min 0,1 X. Masukin ini hasil integralnya itu harusnya adalah min 1/0,1 E min 0,1 T. Masukin 1 dan juga 0. Ya, hasilnya itu berarti 1000 E min 0,1 X, masukin hasil ini ketika dia 1, maka hasilnya min 1/0,1 adalah 10 ya. Berarti itu minus 10 E min 0,1. Ketika dia 0, maka ditambahin dengan 10. Ya. Nah, maka kalau kita mau cari, jadi untuk L5 itu sama aja dengan 1000 E min 0,5 dikali min 10 E min 0,1 plus 10 ya. Nanti ini tinggal dihitung saja pakai kalkulator, hasilnya sama dengan berapa. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Nanti silahkan dipelajari kembali lah ya untuk tugasnya ini. Nanti kalau misalnya bingung, boleh ditanyain sama saya. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih. Ya, eh, saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.